Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Shalom Aleichem. Kita bersyukur pada bulan pendidikan atau bulan Bina GKI Kuitang. Hari ini kita merenungkan tema Yesus itulah satu-satunya penolongku. Firman Tuhan menjadi dasar perenungan kita hari ini, terambil dari Markus pasal 8 ayat 27 sampai dengan 30. Yang demikian. Kemudian Yesus beserta murid-muridnya berangkat ke kampung-kampung di sekitar Kaisaria Filipi. Di tengah jalan ia bertanya kepada murid-muridnya, katanya, "Kata orang, siapakah aku ini?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan seorang dari para nabi." Ia bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Maka jawab Petrus, "Engkau adalah Mesias." Lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya jangan memberitahukan kepada siapapun tentang Dia. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan yang memeliharanya. Penulis Injil Markus menceritakan kisah menarik tentang pengakuan Petrus yang mewakili para murid. "Engkau adalah Mesias." Apa artinya Mesias? Mesias artinya yang diurapi, sebagai tanda yang dipilih Allah.
Dalam Perjanjian Lama disebutkan bahwa orang yang diurapi adalah nabi atau imam atau raja. Ada seorang raja Persia bernama Kores yang dipakai Allah untuk membebaskan umat Israel kembali ke Yerusalem, membangun bait suci. Kores disebut sebagai Mesias. Di tengah berbagai pendapat tentang siapa Yesus itu, Yesus bertanya kepada murid-muridnya, "Tetapi apa katamu?" Artinya, apa pendapatmu secara pribadi? Siapakah aku ini? Maka Petrus menyatakan pengakuan kepada Yesus, "Engkau adalah Mesias." Pengakuan ini penting sekali, merupakan pengakuan dasar iman Kristen sepanjang zaman. Lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya jangan memberitahukan kepada siapapun tentang Dia. Mengapa? Bagi Yesus, belum waktunya murid-murid memberitakan tentang Yesus adalah Mesias. Karena Mesias harus melaksanakan tugasnya lebih dahulu sampai selesai. Ia akan menderita, mati di kayu salib, dan bangkit dari kematian, naik ke surga, dan akan datang kembali. Maksudnya ialah supaya setelah ia menderita dan bangkit, orang banyak sungguh-sungguh mengenal Yesus sebagai Mesias, Anak Allah yang hidup. Tuhan Yesus hendak mengajarkan bahwa apa yang dikatakannya semuanya itu sungguh-sungguh benar. Tuhan Yesus melakukan semuanya itu sampai tuntas, sehingga setiap orang dapat percaya dan mengenal Tuhan Yesus sebagai satu-satunya juru selamat yang hidup. Saudara-saudara, tahukah saudara, Jemaat GKI Kuitang melaksanakan pelayanan pendidikan. Selain melalui sekolah luar biasa, juga ada pelayanan pendidikan bagi masyarakat di Tegal Alur. Apakah itu? Yaitu Taman Kanak-kanak Karya Kasih Tegal Alur, yang juga merupakan salah satu unit pelayanan dari Yayasan Sosial Karya Kasih GKI Kuitang. Di awal renungan ini, kita telah mendengar pujian dari anak-anak TK Karya Kasih Tegal Alur yang bersaksi bahwa Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Kita bersyukur dengan pertolongan Tuhan, sudah ada banyak anak di wilayah Tegal Alur yang mengecap pendidikan yang baik melalui TK Karya Kasih Tegal Alur, sehingga mereka dapat melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi. Puji Tuhan. Saudara-saudara, seperti lantunan pujian tadi, bagi setiap anak-anak Tuhan yang percaya, Yesus adalah satu-satunya penolong yang sungguh. Bagaimana dengan saudara? Apakah Tuhan Yesus adalah satu-satunya juru selamat bagi kehidupan saudara? Saya yakin ada banyak di antara bapak, ibu, saudara, dan anak-anak yang mengalami pertolongan dan keselamatan dari Tuhan Yesus. Bersediakah saudara memberikan kesaksian yang keluar dari hati dan mulut saudara bahwa Tuhan Yesus satu-satunya juru selamat bagi saudara? Terpujilah nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami bersyukur boleh mengenal Tuhan Yesus sebagai satu-satunya juru selamat dalam hidup kami. Mampukanlah kami terus bersaksi tentang kasih-Mu melalui seluruh kehidupan kami. Secara khusus kami berdoa, kiranya Tuhan memberkati pelayanan jemaat-Mu
melalui TK Karya Kasih Tegal Alur. Kami mohon berkat-Mu untuk para guru dan murid serta orang tua mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan beserta saudara dan keluarga. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh,